Pasca Perang 1988, Iran mulai mengembalikan fokus pada program nuklir yang pernah tertunda sejak revolusi. Pada 1981, AEOI menyelenggarakan konferensi nasional untuk pembangunan reaktor dan mulai studi produksi uranium di Esfahan. Pada 1985, Iran meluncurkan riset sentrifugal domestik. Pada 1987, Iran mendapat tawaran skema lengkap sentrifugal dan komponen dari jaringan IQ Khan dari Pakistan. Meski tidak membeli semua, mereka memperoleh setidaknya 1,5 disassembled unit. Saat itu, bantuan teknis datang sebagian dari sahabat regional, namun Iran masih sangat bergantung pada dukungan luar, walaupun sebagian besar dilakukan secara rahasia. 1985 sampai 1987 menandai peralihan penting. Iran menandatangani kerjasama dengan Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology untuk pelatihan ilmuwan nuklir. Selain itu, melalui jaringan EQ Khan, Iran menerima gambar dan potongan untuk 2.000 sentrifugal, termasuk beberapa urutan disassembled pisang dan beberapa dokumen untuk P2. Ini adalah momen penting. Iran memperoleh akses desain yang dibutuhkan untuk memproduksi sendiri teknologi sentrifugal, fondasi untuk program pengayaan masa depan. 1984, Cina membantu Iran membangun pusat riset Esfahan dengan reaktor pelatihan kecil. Pada 1990 sampai 1995, Cina menyuplai uranium hexafluoride, UF4, dan uranium dioksida, serta sebuah kalutron untuk pemisahan isotop. Iran menegaskan ini hanya untuk tujuan nuklir sipil dan secara formal mematuhi NPT. Namun bantuan Cina memperluas kapasitas teknis dan memperdalam basis ilmu program pengayaan mereka. Sejak 1984, Amerika Serikat memasukkan Iran ke daftar negara sponsor terorisme, mulai menjatuhkan sanksi ekonomi dan teknologi yang ketat. Pada awal 1990-an, Amerika Serikat berhasil menekan Cina, dan Argentina membatalkan kontrak nuklir mereka dengan Iran. Negara-negara Barat, termasuk Prancis dan Jerman, meminta konsesi terkait Bushehr, tetapi penawaran Iran ditolak. Tekanan diplomatik Amerika Serikat membentuk strategi Iran untuk beralih ke opsi bilateral dan rahasia. 1990 sampai 1995, Iran merangkul Rusia. Pada 1992, ditandatangani kerjasama nuklir sipil, dan pada 1995, kontrak senilai $800 juta Amerika dibuat dengan Rosatom untuk menyelesaikan reaktor Bushehr dalam skema VVR 100.000. Rusia juga menyediakan bantuan bahan bakar untuk reaktor selama 10 tahun ke depan. Bushehr menjadi simbol bagaimana Iran berhasil mewujudkan program nuklir sipil meskipun tanpa dukungan Barat. Akhir 1990, Iran mulai pengayaan uranium secara internal. Pada 1994 sampai 1996, mereka mendapatkan komponen sentrifugal P1 sebanyak 500 unit dan desain P2 dari jaringan Khan. Pada 1999, Iran sukses mengeksekusi pengayaan dengan 19 sentrifuge IR-1 di Kalaye Electric, menandai kemampuan teknis baru. Pusat Natanz mulai dibangun sebagai lokasi utama pengayaan rahasia mereka di dekade berikutnya. 1988 sampai 1993, Iran mengembangkan eksperimen plutonium dengan memproduksi polonium-210 di Tehran Research Reactor. Selain itu, program laser enrichment rahasia berlangsung sejak awal tahun 90-an menggunakan uranium yang tidak dilaporkan, termasuk mencapai pengayaan 8-9%, hampir 15%, U-235. Ini menunjukkan Iran sudah memiliki banyak jalur riset nuklir alternatif. Awal 2000-an, CIA melancarkan Operation Merlin, mencoba sabotase program Iran dengan mengirim desain bom nuklir yang salah dari Rusia. Tapi justru membantu ilmuwan Iran menganalisis dan mencocokkan selisihnya. Diplomasi juga berubah. Iran menandatangani Konvensi Senjata Kimia 1993, memulai inspeksi IAEA di situs-situs rahasia 1992,
dan mengaburkan antara sipil dan militer melalui dual-use items. 2002-2003, Natanz dan fasilitas Arak terungkap ke publik oleh oposisi, mengundang tekanan global. Iran menghadapi ultimatum, Sanksi Chip Act, 1992. Iran-Libya Sanctions Act, 1996. Dan pembatasan sanksi energi, 1995 sampai 1999. Pemerintah Iran merespon memperdalam pengayaan rahasia dan menolak membatasi sentrifuge IR-1. Dunia memasuki fase konfrontasi dan tegangnya diplomasi. 1999 sampai 1000 tahun. Iran telah menguasai teknologi sentrifugal dan konstruksi reaktor. Mereka menegosiasikan JCPOA tahun 2015, tetapi sanksi tetap digulirkan. Pelajaran global dari dekade ini, media teknologi nuklear bisa terbangun di bawah tekanan eksternal. Bantuan asing, China, Rusia, Pakistan sangat kritikal. Diplomasi Barat cenderung reaktif. Iran mampu mengubah isolasi menjadi kemandirian, tetapi membayar harga ekonomi dan politis yang besar.